Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada Pediatrik dan Maternitas. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi ibu hamil dan juga perkembangan fetus. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan perubahan anatomi dan juga fisiologi ibu hamil, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya ketika seseorang wanita itu hamil pasti ada beberapa bagian tubuhnya yang mengalami perubahan, ya, pada fokusnya atau mungkin lebih tepatnya adalah perubahan pada bagian genitalia wanita, baik eksternal maupun internal, ya. Kenapa harus ada perubahan? Otomatis karena sebagai persiapan nantinya ibu hamil untuk melahirkan dan juga persiapan pada ibu itu untuk melakukan laktasi setelah nanti dia melahirkan, ya. Yang pertama akan kita lihat apa sih perubahan yang terjadi gitu ya. Oke. Yang pertama adalah uterus, ya. Otomatis uterus di sini akan berubah. Ya, yang awalnya ukuran uterus itu 30 gram, ya artinya hanya sebesar telur ayam kampung ya, yang warnanya putih itu kurang lebih sekitar 30 gram dan akan membesar sampai kurang lebih sekitar 1000 gram atau 1 kilo. Itu hanya bagian uterusnya saja, artinya tidak ditambah dengan tidak ditambah dengan isinya dari si uterus ya. Isi uterus itu apa saja? Ada janin, ada air ketuban, ada plasenta. Ya, itu juga pasti memiliki berat tersendiri sehingga akan memberikan berat yang berbeda. Ya, oke. Selain ukuran uterus yang berubah, yaitu membesar pasti ya, yang tadinya kecil telur ayam dengan berat 30 gram berubah menjadi 1 kilo, otomatis kan ada perubahan pembesaran ya. Pembesaran ini diakibatkan karena adanya perubahan pada hormon estrogen dan juga progesteron karena adanya hiperplasi dan juga hipertrofi pada uterusnya. Selain itu juga ada peningkatan pada uterus karena adanya vaskularisasi, kongesti dan juga ödem ya. Sehingga dan juga ada perubahan lainnya yaitu terjadinya perlunakan pada uterus. Ya. Muncul juga tanda Hegar. Tanda Hegar itu tanda di mana ismus dari bagian reproduksi bagian dalam ya itu menjadi lunak sehingga mudah tertekan. Contohnya adalah seperti ini. Uterus itu kan seperti bentuknya seperti alpukat dan memiliki tangan ya. Alpukat punya tangan. Nah, di ujung antara alpukat ini tadi dengan tangan itu adalah bagian terkecil namanya ismus. Nah, pada kehamilan awal ini dia akan melunak sehingga pada saat ibu bidan itu memeriksa gitu ya, kadang-kadang kan diperiksa perut dari luar itu ditekan menggunakan tangan kiri, tangan kanannya menekan di atas pubis itu seakan-akan ini bisa bertemu antara tangan yang atas yang berada di atas dan tangan yang ada di bawah. Karena apa? Karena adanya perlunakan tadi. Sehingga seakan-akan tangan pemeriksa itu bertemu satu sama lain. Yaitu namanya tanda Hegar. Selain itu apa? Posisi rahim. Ya, tadi terjadi perlunakan dan adanya daya tekan pada ismus, yaitu antefleksi dan retrofleksi. Uterus masih dalam organ pelvis, ya. Uterus itu berada di dalam organ pelvis. Sehingga di sini ibu hamil biasanya pada trimester pertama sering merasakan ingin buang air kecil atau berkemih meningkat, ya.
ada dua masa di mana ibu hamil itu merasakan selalu ingin buang air kecil, yaitu pada trimester pertama dan pada trimester ketiga. Pada trimester pertama diakibatkan karena tadi si telur ayam, si uterus yang sebesar telur ayam semakin membesar, dia akan keluar dari rongga pelvis masuk ke dalam rongga perut. Ya, ketika uterus ini masuk ke dalam rongga perut, dia akan menekan bagian depannya si uterus, yaitu apa bagian depannya? Yaitu kandung kemih. Ya, ketika kandung kemih tertekan, otomatis dia akan ingin terus selalu berkemih. Ya, pada usia kehamilan 4 bulan, ini tadi saya sampaikan bahwa uterus akan masuk ke dalam rongga abdomen atau perut. Lalu juga terjadi pertumbuhan uterus. Ada muncul tanda piskasek. Ya, piskasek itu tanda di mana perut ibu hamil pada usia 4-5 bulan itu dia miring, lebih besar ke salah satu sisi. Ya, entah itu ke kanan ataupun ke kiri, tetapi yang paling sering adalah miring ke kanan. Ya, karena tadi biasanya ya, kenapa lebih besar salah satu sisi? Karena begini teman-teman. Pada saat terjadi pembuahan, ovum dan sperma bertemu, dia terjadi pembuahan, dia akan menempel di salah satu dinding rahim. Ya, setelah nempel itu kadang-kadang kalau tidak di kanan di kiri. Sehingga mana yang akan lebih besar duluan, yang terkena penempelan itu tadi dia akan membesar terlebih dahulu. Bukan berarti terus yang sebelahnya tidak membesar, tidak ya. Membesar bersama-sama, hanya saja bagian salah satu sisinya itu yang lebih berat, lebih keras, sehingga terkesan seperti membesar sebelah, gitu ya. Nah, semakin lama dia membesar, si perut ini, gitu ya, akan semakin perutnya akan semakin membesar bersama. Bulat semakin besar akan semakin bulat atau semakin lonjong, itu sama. Nanti si janin akan berada di center atau di tengah, begitu ya. Oke. Dan juga ada namanya Braxton Hicks atau kontraksi ya, kontraksi yang muncul tetapi itu bukan menjadi salah satu tanda persalinan atau bisa dibilang dengan kontraksi palsu, ya, kontraksi palsu. Artinya hanya karena adanya tadi pergerakan sel-sel otot itu menegang, meregang ya, sehingga ada kontraksi di sana akibat adanya pembesaran abdomen ya. Yang membesar bukan hanya uterusnya saja, tetapi juga perut juga ikut membesar mengikuti irama dari besarnya si uterus gitu. Bulan kelima akan muncul tanda balotemen. Ya, balotemen itu seperti halnya begini teman-teman. Ketika seseorang itu hamil, ya, itu kan sama halnya dengan balon, ya, balon yang terisi oleh air ataupun balon yang terisi oleh angin yang berisi massa di dalamnya. Ketika kita lentingkan ke arah kanan, dia akan melenting ke arah kiri. Ketika kita beri tekanan ke arah kiri, dia akan melenting ke arah kanan. Artinya seperti itu. Itu namanya adalah balotemen. Ketika dipegang terasa seperti ada massa di dalamnya. Gitu ya. Oke. Dan juga muncul tanda Godel. Kalau tadi ismus melunak, serviks pun ikut melunak. Ya, serviks itu di mana? Yaitu pintu rahim, ya, melunak. Ya, selain tadi uterus terjadi perubahan, ovarium pun akan terjadi perubahan. Ovarium itu apa sih, teman-teman? Ya, kalau tadi saya gambarkan organ reproduksi wanita itu seperti buah alpukat dan punya tangan, ovarium itu ada di bawah tangannya, dua, kiri dan kanan. Yaitu tempat di mana terbentuknya ovum atau telur, indung telur wanita. Ya, nah, ketika seseorang itu sedang hamil, otomatis produksi telur ini akan berhenti sejenak. Artinya berhentinya sampai kapan? Sampai nanti si ibu ini sudah melahirkan. Ya. Nah, yang terjadi pembuahan ini siapa sebenarnya? Yaitu ovum, telurnya.
ya. Telurnya yang keluar dari ovarium itu akan sperma akan masuk ke ovum, ya. Si sperma akan bertemu dengan inti telurnya. Nah, ketika sudah inti telurnya ini terjadi pembuahan, kan dia akan keluar, ya. Cangkangnya itu namanya adalah corpus luteum, yang nantinya sama-sama akan menempel di dinding rahim. Si inti telur dan juga sperma yang bertemu tadi akan menjadi janin, ya, embrio lalu janin. Si cangkangnya tadi, si corpus luteumnya tadi akan menjadi akan menjadi plasenta. Dia akan menempel di dinding rahim, gitu ya. Nah, itu juga dikarenakan adanya hormon estrogen dan juga progesteron. Selain ovarium, ada juga perubahan pada bagian vagina dan juga vulva. Nah, vagina ataupun vulva ini merupakan bagian alat reproduksi wanita bagian luar. Ya, kalau yang tadi kita sampaikan itu bagian dalam, ini bagian luar. Ya, bagian luar akan muncul tanda Chadwick atau warna kebiruan ataupun keunguan pada vulva dan mukosa vagina. Jadi sepanjang vagina ini akan berwarna seperti keunguan atau kebiruan, lebam-lebam, ya. Bukan berarti terus habis dijotosin gitu, enggak, ya. Tetapi karena memang adanya proses peregangan, ya, sehingga terjadilah muncul tanda Chadwick. Oke. Yang berikutnya adalah payudara, ya teman-teman. Selain organ reproduksi, payudara juga berubah. Kenapa terjadi perubahan pada payudara? Ya, karena ini akan sebagai persiapan ibu hamil nantinya ketika sudah melahirkan akan menyusui, gitu ya, sehingga terjadi perubahan-perubahan. Salah satunya adalah di mana? Payudara semakin membesar. Kenapa bisa dikatakan semakin membesar? Karena jaringan lemak akut membesar, ya. Lalu di situ lobus-lobus, ya, yang warnanya pink itu, ya, lobus-lobus di mana ASI itu berproduksi di situ akan membesar juga, ya. Lalu puting susu dia akan lebih menonjol. Areola yang ada di sisi luarnya si puting yang berwarna hitam itu akan membesar, melebar, artinya bukan membesar, lebih melebar. Kalau biasanya mungkin cuma segini diameternya, ini akan lebih melebar dan biasanya akan berwarna lebih kehitaman, lebih hitam dari biasanya, gitu ya. Nah, apa saja sih selain itu? Nah, ini tadi bertambah besar karena adanya estrogen, ya, sebagai persiapan menyusui, ya. Begitu juga dengan progesteron. Somatomamotropin, yaitu payudara di sini terasa menegang, membesar, puting dan juga kolostrumnya. Artinya terjadi pembesaran itu kan menyebabkan penegangan, gitu ya. Biasanya akan lebih sensitif, lebih nyeri, gitu ya. Hipertrofi atau warnanya lebih ke gelap, ya. Teraba juga nodul-nodul atau bintik-bintik di antara areola yang warna hitam-hitam itu, ya, dia akan muncul bintil-bintil, ya, bukan itu terus abnormal, tidak, ya. Ketika pada ibu hamil itu normal sekali, ya. Dan biasanya akan muncul strie. Strie itu sama dengan stretch mark, ya. Pada ibu hamil, stretch mark bukan hanya pada bagian perut saja ataupun paha, tetapi juga bisa muncul pada bagian payudara. Kenapa? Karena tadi payudara semakin membesar dan terjadi peregangan, gitu ya. Oke. Selain selain dari organ reproduksinya yang berubah, ada beberapa hal juga yang berubah, sistem organ, ya. Salah satunya adalah kardiovaskuler. Otomatis pasti akan berubah. Yang pertama, volume plasma meningkat pada minggu ke-6 kehamilan. Terjadi pengenceran darah atau hemodilusi dengan puncaknya pada usia kehamilan 32 sampai 34 minggu. Ya, terjadi pengenceran darah. Kenapa? Ketika ibu hamil, ada janin di dalam perutnya, si janin ini belum bisa, apalagi jantung janin ini belum bisa bekerja sendiri.
semuanya masih dibantu oleh ibu, gitu ya. Sehingga untuk mencukupi banyaknya cairan darah, itu berarti harus terjadi pengenceran, ya. Hanya saja sayangnya semakin banyaknya atau semakin mengencernya darah ini tidak disertai dengan meningkatnya HB, hemoglobin, ya, itu di sebelah kanan. Plasma darah meningkat, HB-nya rendah. Kenapa? Karena cairannya atau darahnya itu, volume darahnya meningkat. Contoh misalkan dari apa namanya 500 menjadi 700 cc, tetapi HB-nya tidak berubah, gitu ya. Kenapa tidak berubah? Ya, karena yang mengencer hanya volumenya saja, volume darahnya. Sehingga dikatakan ibu hamil itu kadang-kadang fisiologi, bukan fisiologi, kadang-kadang si ibu hamil itu terjadi anemia. Ya, fisiologi apabila HB-nya masih di atas 10 ya teman-teman. Tapi kalau sudah berada di bawah 10, ini artinya dia sudah masuk ke apa namanya, anemia ringan, anemia sedang, bahkan mungkin anemia berat sehingga butuh dilakukan transfusi darah. Ya, curah jantung meningkat kurang lebih sekitar 30%. Terus tadi massa atau sel darah ini juga meningkat untuk memenuhi transportasi O2-nya. Tekanan intravaskuler selama kehamilan, tekanan sistolik menurun dan tekanan diastolik juga menurun, lebih nyata dimulai dalam trimester 1 pada kehamilan yang cukup bulan, ya, kembali ke kadar yang tidak hamil berikut setelahnya, gitu ya. Oke, kalau kita lihat pada tekanan darah di sini normalnya adalah terjadi penurunan baik itu sistol maupun diastol ya, sehingga di rata-rata kurang lebih sekitar 6 sampai 10 mm Hg penurunannya. Ini fisiologisnya ya teman-teman. Cuman kadang-kadang terjadi ibu hamil itu dia apa namanya, terjadi peningkatan tekanan darah. Kalau teman-teman pernah masuk dalam ruang operasi gitu ya, ibu-ibu SC dioperasi karena apa sih? Rata-rata karena tekanan darahnya tinggi, ya. Tekanan darahnya tinggi disertai juga dengan adanya odem atau bengkak ya, sehingga disebut dengan PEB atau preeklamsia berat. Ya, itu. Frekuensi jantung atau nadi ini meningkat, terus jumlah cairan atau jumlah darah juga meningkat, curah jantungnya juga meningkat, gitu ya. Ini pada kardiovaskuler. Pada hematologi darah gitu ya, peningkatan kebutuhan sirkulasi darah jelas ya, karena tadi saya sampaikan bahwasanya yang biasanya darah ini mengalir ke seluruh tubuh hanya untuk dirinya sendiri, sekarang ditambah dengan kebutuhan darah untuk si janin ya. Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi retroplasenta, terjadinya pengaruh hormon progesteron dan estrogen. Banyaknya darah atau volume darah ini juga meningkat, ya, terus sehingga terjadi pengenceran darah atau hemodilusi sebutannya, ya. Oke, sel darah, di sini protein darah dalam bentuk albumin dan gamma globulin ini menurun pada trimester 1, ya, fibrinogennya meningkat. Ketidakseimbangan serum dan juga sel darah terjadi pengenceran darah yang disertai dengan adanya anemia fisiologi yang tadi saya sampaikan. Fisiologi ya, awalnya pasti fisiologi, tetapi kalau tidak tertangani dengan baik, ini juga akan berbahaya. Kenapa? Kalau anemia pada ibu hamil ini terus berlangsung dan tidak ditangani dengan baik, akan terjadi kemungkinan terjadi perdarahan ketika nanti pada saat proses persalinan, baik itu secara normal maupun secara SC, gitu ya. Sehingga memang pada anemia pada ibu hamil ini harus segera tertangani. Maka kenapa yang namanya ibu hamil itu selalu diberikan obat tambah darah atau bisa pil merah gitu ya, tablet tambah darah untuk meningkatkan kadar HB.
untuk mencegah terjadinya perdarahan pada saat persalinan. Oke, berikutnya pernafasan, ya. Sistem respirasi terjadi juga perubahan, itu sudah jelas ya. Yang tadinya bernafas, paru-paru bernafas hanya untuk diri sendiri, sekarang untuk juga si janin, ya. Selain itu apa? Semakin membesar uterus, itu akan masuk ke dalam rongga perut. Semakin besar akan menekan rongga dada, diafragmanya tertekan sehingga satu, ibu pasti akan merasakan sesak napas, lalu yang berikutnya adalah terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen kurang lebih sekitar 20%. Ya, tuh. Persyarafan di sini, perubahan fisiologis spesifik pada ibu hamil dapat terjadi dengan timbulnya gejala neurologis dan juga neuromuskular. Ya, kompresi syaraf panggul atau stasis vaskuler akibat terjadi pembesaran uterus ini juga menyebabkan perubahan sensori pada tungkai bawah atau kaki bagian bawah ya. Terjadinya lordosis atau kalau kata orang Jawa tuh ngedegek, hampir sama dengan yang ada di gambar ini ya, wanita ini. Biasanya dia sering memegang bagian punggung belakang. Kenapa? Karena terjadi lordosis. Si tulang belakang itu dia lebih, perut itu lebih maju sehingga tulang belakang dia akan membengkok seperti itu. Ya. Odem yang melibatkan saraf perifer dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome ya selama trimester akhir kehamilan. Ya terjadinya beban ya, beban yang berat. Terus sering juga muncul rasa gatal di tangan. Oke, fungsi hepar dan metabolisme ini juga meningkat ya, basal metabolisme rate ini meningkat 15-20% untuk pertumbuhan janin dan juga persiapan pemberian ASI biasanya ditemukan pada trimester akhir. Ya, kalori dibutuhkan terutama dari pembakaran karbohidrat, ini khususnya pada kehamilan lebih dari 20 minggu atau sekitar sudah mulai masuk trimester 2 dan trimester 3 gitu ya. Protein diperlukan untuk pengembangan perkembangan badan, alat kandungan dan juga mame dan juga untuk perkembangan janin. Protein disimpan untuk persiapan laktasi, tetapi kebutuhan protein ini juga harus diwaspadai. Artinya seorang ibu hamil ini butuh protein, tetapi kadang-kadang sering terjadi si ibu ini kelebihan protein atau proteinnya tidak bisa dicerna dengan baik. Sehingga ketika ibu itu buang air kecil, terjadi kita tes nih ada proteinnya terbuang ya. Proteinnya terbuang. Salah satu trias preeklamsi adalah satu, tekanan darahnya tinggi, yang kedua adalah adanya odem, yang ketiga karena adanya atau positifnya kencing itu dengan adanya protein gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah ibu hamil sering haus. Nafsu makan besar, sering kencing, dipengaruhi oleh hormon somatomatropin, peningkatan plasma insulin, dan juga hormon adrenal. Ya. Oke, berat badan dan IMT, ini ibu hamil normalnya kenaikan berat badannya adalah 6,5 sampai 16,5 ya selama masa kehamilan ya. Sehingga perlu diperhatikan ketika berat badannya itu bertambah lebih dari 16,5 kilo ya atau bahkan tidak naik ya. Tidak naik. Ini juga perlu diperiksakan kenapa bisa seperti itu ya. Dan kenapa bisa terjadi penambahan berat badan? Bisa dikarenakan berat badan janin, adanya janin di dalam perut, adanya plasenta, adanya air ketuban ya. Nah, ini yang menyebabkan peningkatan berat badan. Oke, yang berikutnya adalah fungsi ginjal dan perkemihan. Pada trimester 1, kehamilan kandung kemih tertekan oleh uterus. Tadi saya sampaikan ya di awal, sehingga menyebabkan ibu sering kencing. Trimester kedua di sini sudah mulai
adaptasi ya, karena si uterus sudah keluar dari pelvis atau sudah masuk dalam rongga perut gitu ya, dan membesar di daerah perut sehingga kandung kemih itu tidak tertekan lagi ya, sehingga kencingnya biasa. Yang berikutnya adalah pada akhir kehamilan ini juga sering kencing seperti yang tadi saya bilang. Kalau awal kehamilan karena dia baru akan keluar dan menekan kandung kemih, kalau trimester akhir adalah ketika dia mau proses persalinan, bagian terbawah janin, kalau normalnya adalah kepala, itu turun masuk ke dalam pelvis sehingga dia menekan kandung kemih juga sehingga terjadi rasa ingin kencing terus-menerus. Pembesaran ureter kiri dan kanan dipengaruhi akibat hormon progesteron, ya. Di samping sering kencing, terdapat juga pasien itu atau ibu hamil itu poliuria atau banyaknya air kencing ya, disebabkan karena adanya peningkatan sirkulasi darah di ginjal sehingga filtrasi di glomerulus juga meningkat. Nah, aliran darah uterus di sini karena adanya terjadi pembesaran uterus ya, sehingga terjadi juga peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah sehingga tadi terjadi hiperplasia dan juga hipertrofi ya. Peningkatan aliran darah uterus dan limfe mengakibatkan kongesti panggul dan udim sehingga uterus, serviks dan ismus melunak secara progresif ya, dan serviks menjadi kebiruan. Itu tadi yang pertama terkait dengan fisiologis perubahan pada ibu hamil. Berikutnya adalah fisiologi perkembangan fetus ya. Apa saja? Pastinya adanya terkait dengan sirkulasi fetus. Ya, sirkulasi darah, pernapasan gitu ya. Umbilical cord atau tali pusat ya, tali pusat janin ini terdiri dari 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis ya. Itu di tali pusat janin bayi itu ada 2 arteri dan 1 vena ya. Mengembangkan kalau untuk arteri di sini mengembalikan darah yang tidak teroksigenasi, artinya adalah darah-darah yang tidak ada oksigennya atau yang mengandung CO2 dari janin dikembalikan ke ibu melalui plasenta. Kalau vena tugasnya adalah mengambil atau menghantarkan darah yang mengandung O2 dari ibu ya melalui plasenta menuju seluruh tubuhnya janin gitu ya. Oke, janin memerlukan plasenta untuk memenuhi kebutuhan O2 ketika terjadi pembentukan organ, jelas ya. Sehingga perlu waspadai ketika ibu hamil itu terjadi perdarahan atau bukan perdarahan, lebih tepatnya gini. Ibu nyeri perut hebat sampai berkunang-kunang ya, nyeri perut hebat tapi tidak ada perdarahan dan janinnya, denyut jantungnya menurun. Bisa terjadi itu adalah solusio plasenta atau lepasnya plasenta dari dinding rahim. Ini yang sangat dikhawatirkan gitu ya, dan harus segera diwaspadai dan harus mendapatkan penanganan lebih cepat gitu. Kenapa? Karena janin itu mendapatkan asupan nutrisi, oksigen, darah, dan lain sebagainya itu melalui plasenta. Kalau plasentanya lepas, berarti tidak ada asupan yang masuk ke janin, otomatis dia akan apa? Bisa meninggal di dalam perut, gitu ya. Darah teroksigenasi dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikalis. Setelah mencapai janin, aliran darah melalui vena cava inferior masuk ke ductus venosus. Ya, ductus venosus sebagian besar dan bypass hepar sebagian kecil masuk ke heparnya. Sirkulasi fetus masih dalam sirkulasi fetus ya. Sebelum lahir, darah dari plasenta ini adalah 80% tersaturasi oksigen dan kembali ke fetus melalui vena umbilikalis ya atau tali pusat vena
gitu ya. Ketika mendekati hepar, sebagian besar darah mengalir melalui ductus venosus langsung ke vena cava inferior. Di vena cava inferior, di mana darah plasenta bercampur dengan darah yang tidak teroksigenasi yang berasal dari tungkai bawah masuk ke atrium kanan. Aliran darah diarahkan ke foramen oval melalui katup pada vena cava inferior dan sebagian besar darah masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, ya, darah ini akan tercampur dengan sejumlah kecil darah yang terdesaturasi, ya, yang kembali dari paru. Darah akan masuk ke ventrikel kiri dan aorta ascendens. Sejumlah kecil darah dari vena cava inferior ini tetap berada pada atrium kanan dan tercampur dengan darah terdesaturasi dari kepala dan lengan dari vena cava superior. Ya, ini. Nah, jantung pada janin ya, teman-teman, jantung pada janin itu belum bisa dia bekerja sendiri. Sehingga tadi saya bilang semua asupan dari ibu ya, jantungnya gimana? Jantungnya belum bekerja secara maksimal, dia hanya dialiri saja dulu. Ketika nanti janin itu sudah lahir, baru dia akan bekerja sendiri dan di sini ada foramen oval yang menjadi jalan atau pintu masuknya darah ya. Ini akan menutup gitu ya, sehingga nanti si jantung dia akan bisa bekerja sendiri. Darah yang terdesaturasi dari vena cava superior mengalir ke ventrikel kanan dan ventrikel kanan ke truncus pulmonal. Ya, janin ini resisten pembuluh darah pulmonalnya tinggi, darah masuk ke aorta descendens melalui ductus arteriosus, ya, arteri atau ductus itu saluran arteri gitu ya, bercampur dengan darah dari aorta proksimalnya. Ya, setelah melewati aorta descendens, aliran darah masuk ke plasenta melalui dua arteri umbilikal yang dari badan janin ke ibu ya, saturasinya 58%. Beberapa tempat terjadinya percampuran darah adalah yang pertama pada hepar, terus vena cava inferior, atrium kanan, atrium kiri, serta sambungan ductus arteriosus dengan aorta descendens. Nah, ini ada perubahan ya, perubahan sirkulasi darah dari fetus atau dari janin dan dewasa. Dewasa di sini adalah ketika dia sudah lahir, istilahnya begitu ya. Saluran pada janin itu ada saluran ductus venosus, ductus arteriosus, dan foramen oval. Nah, di sini kalau dilihat di gambar ada ductus arteriosus ya, ada di sini. Lalu ductus venosus ini merah ini ya. Dan satu lagi adalah foramen oval, itu ada di sini. Ini ada terbuka dia ketika dia masih janin. Tetapi ketika dia sudah dewasa tidak ada dan hanya sisa dan tidak berfungsi. Ini ketika dia sudah lahir, ductus arteri ini akan tertutup. Ini juga akan menutup dan foramen oval ini juga akan menutup. Ya, sehingga jantung yang tadinya saya bilang dia bekerjanya itu hanya dilewatin gitu saja ya. Ketika dia sudah lahir, 3 saluran tadi tertutup, dia harus bisa bekerja sendiri. Oksigenasi via plasenta ya, kalau sudah dewasa artinya sudah lahir, dia melalui parunya sendiri. Pulmonary vascular resistance tinggi pada janin dan rendah ketika dia sudah lahir. Systemic vascular resistance dia rendah ketika dia masih janin dan tinggi ketika dia sudah lahir. Ya, ruangan jantung memompa secara paralel, dominan ke kanan. Tetapi ketika sudah lahir, ruang jantung memompa secara seri, dominan ke kiri. Artinya yang tadinya hanya dilewatin gitu ya, ketika sudah lahir dia otomatis akan memompa secara otomatis sesuai kebutuhan gitu ya. Oke. Dan pada janin ada arteri umbilikalis, vena umbilikalis, ductus venosus, foramen oval, dan juga ductus arteriosus. Pada ketika sudah lahir, ini tadi semua tidak ada, menghilang gitu ya, bukan menghilang, lebih tepatnya tertutup gitu ya, sehingga tidak berfungsi lagi, muncul atau ada dia berfungsi, dia akan lebih
ke ligamen umbilicalis media, ligamentum teres hepatis, ligamentum venosum, dan fossa ovalis dan ligamentum arteriosus. Ya, ini perubahan sirkulasi setelah lahir. Tadi pada pulmonal fungsinya lebih ke paru, sirkulasi sistemik hilangnya plasenta karena plasenta sudah tidak berfungsi lagi ya. Terjadinya penutupan foramen oval, ductus arteriosus dan ductus venosus. Pada sirkulasi pulmonal terjadi peningkatan aliran darah, penurunan tekanan arteri dan penurunan resistensi vaskuler dan terjadi peningkatan tekanan aorta, tekanan ventrikel kiri, tekanan atrium kiri, dan resistensi vaskuler. Ini perubahan sirkulasi setelah lahir. Tadi hilangnya aliran darah plasenta yang 3 tadi ya. Lalu ductus arteriosus tertutup oleh kontraksi otot, jumlah darah yang masuk ke pembuluh darah paru sehingga terjadi peningkatan. Ya. Peningkatan tekanan darah atrium kiri dan penurunan tekanan atrium kanan, septum primum menempel ke septum secundum. Ya, foramen oval tertutup. Penutupan foramen oval terjadi peningkatan tekanan atrium kiri dan penurunan tekanan atrium kanan. Napas pertama menekan septum primum ke septum secundum ini tadi ya, sama ya. Terus penutupan masih reversible ya pada hari awal kehidupan janin, artinya ketika dia sudah lahir bayi ya. Bayi menangis akan membuat pirau dari kanan ke kiri. Periode sianotik pada bayi yang baru lahir ya, aposisi konstan, terjadi fusi septum, 20% individu masih paten foramen ovalnya. Oke. Penutupan ductus arteriosus terjadi karena peningkatan tekanan sistemik, peningkatan tekanan pada aorta dan jantung kiri, penurunan resistensi pulmonal, penurunan tekanan arteri pulmonal, ya, kontraksi dinding otot atau segera setelah lahir diinduksi oleh peningkatan tekanan oksigen, pelepasan bradikinin, dan penurunan prostaglandin. Obliterasi komplit terjadi dalam 1-3 bulan ya, karena adanya ligamentum arteriosum. Penutupan arteri umbilicalis ini karena adanya kontraksi otot polos dinding arteri sehingga berkurangnya atau hilangnya darah fetus ke plasenta. Tertutup secara fungsional beberapa menit setelah lahir. Ini penutupan aktual terjadi setelah 2-3 bulan. Penutupan vena umbilicalis dan ductus venosus terjadi segera setelah penutupan arteri umbilicalis. Ya, nutrisi masih bisa masuk ke bayi. Setelah tertutup, vena umbilicalis akan membentuk ligamentum teres hepatis dan ductus venosus dan menjadi ligamentum venosum. Ya, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada sirkulasi janin ya setelah dia lahir. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait untuk pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di Zoom ataupun mungkin nanti sudah offline gitu ya. Kita lihat kondisi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.